Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Maaf, Nando. Puluhan rumah dan jembatan putus akibat diterjang banjir bandang di Tanggamus. Pak mau ngerembet nih ke rumah sebelah. Ini Sebuah rumah kos di Bandar Lampung ludes terbakar. Penyergapan pencuri motor di Lampung Timur mendapat perlawanan dari keluarga tersangka. Puluhan rumah dan sekolah di Desa Tanjungan dan Betung, Kecamatan Pematang Sawah, Tanggamus, Kamis dini hari diterjang banjir bandang. Ketinggian air lebih dari 50 cm serta membawa lumpur tebal. Menurut warga, banjir bandang terjadi akibat sungai di daerah ini meluap saat hujan selama lebih dari 3 jam. Banjir yang datang cepat menyebabkan warga yang sedang tidur tidak sempat menyelamatkan perabotan rumah tangga terendam banjir. Kalau hujannya sih sekitaran jam 8-an tuh ya, mulai hujannya. Cuma kalau datang banjirnya itu sekitaran jam 1:30 kalau nggak salah. Hujannya sekitar batas lutut ya. Batas lutut ya. Ya kalau banyak rumahnya lumayan juga yang kena. Cuma yang parah ya berapa rumah lah. Lumayan juga yang banyak sampah-sampahnya juga. Selain meredam rumah, banjir bandang juga menyebabkan jembatan di desa ini ambrol. Jembatan kini tidak bisa dilewati kendaraan maupun pejalan kaki. Jadi ini jalan Pluit untuk jalan alternatif karena jembatan akselerasinya tidak bisa dikarenakan terputus. Nah, untuk jalan ini kami himbau, kami akan melarang mobil-mobil besar seperti mobil truk itu yang bermuatan ataupun tidak bermuatan untuk tidak melewati jembatan ini. Karena jembatan ini pondasinya juga sudah terkikis air. Sementara ini kami akan mendirikan posko di pagi ini dan sudah terdata masyarakat yang terdampak dengan banjir. Sementara ini belum ada yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data pemerintah Kecamatan Pematang Sawah, banjir bandang 2 desa berdampak pada 70 rumah, 2 sekolah dan 1 jembatan. Hingga Kamis siang, sisa lumpur yang dibawa banjir masih menggenangi permukiman. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Ini Pak mau ngerembet nih ke rumah sebelah. Ini 2 rumah. Sebuah rumah kos di Jalan Wiratama, Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung, Kamis pagi ludes terbakar. Kobaran api cepat membesar dan menyebabkan panik warga sekitar karena berdekatan dengan rumah lain. Rumah kos ini terdapat 2 kamar yang dihuni oleh 2 keluarga. Selain bangunan berikut isinya, kebakaran juga meludeskan 1 motor serta puluhan ekor ayam dalam kandang. Menurut korban, kebakaran dipicu dari pembakaran sampah kardus yang tidak diawasi. Api yang berkobar menjalar ke kandang ayam dan rumah. Sebenarnya istri saya yang bikin itu api, sangka saya jauh dia narokan, yang nggak tahu juga namanya musibah kita tuh kan. Jadi saya tuh tidur aja lah, yang dengar ayam suaranya ngamuk. Nah tiba-tiba ngamuk, saya intip dari kaca, kok terang amat, kata saya, sedangkan lampu nggak ada di kandang ini. Jadi saya buka pintu tuh, lihat ya Allah api. Terbakar satu buah rumah yang digunakan untuk kontrakan sebanyak 2 kamar yang digunakan untuk kontrakan. Yang terbakar ini ada 1 buah 1 unit motor, kemudian 30 ekor ayam, karena memang penyewa kontrakan ini juga sampai untuk tempat tinggal juga
digunakan untuk menakan hewan atau ayam. Kebakaran bisa dipadamkan setelah petugas menurunkan 2 mobil damkar ke lokasi. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Para penghuni rumah kos bisa menyelamatkan diri saat api berkobar besar. Namun mereka tidak sempat menyelamatkan barang berharganya. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir hingga seratusan juta rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kepolisian Perairan Lampung Selatan meningkatkan patroli laut terkait erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda. Kamis pagi, petugas kembali mendatangi para nelayan yang sedang melaut. Mereka dilarang mendekati Gunung Anak Rakatau karena dikhawatirkan bisa terkena batu atau material dari dalam gunung saat erupsi terjadi. Gunung Krakatau beberapa hari ini kami sekaligus juga menghimbau kepada para nelayan yang melakukan aktivitas kegiatan di perairan untuk tetap berhati-hati, ya, untuk tetap mewaspadai terkait manakala ada luapan atau letupan-letupan yang lebih besar ini sehingga dapat membahayakan bagi nelayan. Nelayan di pesisir Kalianda, Lampung Selatan menyatakan tidak khawatir dengan erupsi Gunung Anak Rakatau. Sebagian nelayan tetap melaut di sekitar Gunung Anak Rakatau karena yang banyak ikannya. Meski demikian, mereka tetap waspada. Dekat Krakatau ya, cuman kita rada kesininya misalnya ngikutin angin aja, misalnya angin barat kita sininya biar jangan kena gitu. Biasanya selatan kita sebelah sini. Biasanya jarak dari perahu ke Gunung Anak Krakatau berapa kita sih? Kalau kita bisa 2 kiloan. 2 kiloan. Pernah diusir sama petugas atau gimana? Pernah. Tapi ya udah pergi gitu. Balik lagi. Sementara itu, berdasarkan data di pos pantau pada Kamis siang, aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau sudah menurun. Gunung masih menyemburkan abu vulkanik setinggi kisaran 500 meter hingga 1000 meter. Status Gunung Anak Rakatau siaga di level 3. Nelayan dan wisatawan dilarang mendekati gunung dengan radius 5 km. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Jauh kan dari sini ke sana keluar kan? Seorang pegawai agen penjualan tiket kapal Roro jadi korban perampokan saat menyetorkan uang ke tokonya di Jalan Lintas Sumatera, Bakauheni, Lampung Selatan, Rabu malam. Dalam rekaman CCTV terlihat perampokan bermula saat korban sedang antre di loket. Tiba-tiba datang seorang pria yang membawa senjata tajam, langsung menodong dan merampas uang sebanyak 15 juta rupiah dari tangan korban. Menurut saksi, pelaku berjumlah 2 orang yang datang ke TKP mengendarai motor. 1 pelaku menunggu di motor dan 1 lagi merampok korban. Mau setoran, terus dia bang tunggu sebentar ya karena saya lagi bikin tiket kan. Terus dia duduk di sini nih, terus dia megang duitnya keluarin dari tas itu. Gak lama gitu dari arah sana itu ada cowok bawa senjata tajam pakai baju warna putih. Terus dia bilang gini apa namanya? Mati kamu gitu. Suruh nyerahin uangnya itu. Langsung diserahin uangnya sama abang itu, dia langsung lari. Perampokan di toko penjualan tiket kapal Roro ini telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.